PMBOK lah ya kita bacanya. Jadi singkatannya dari, atau ada yang sudah tahu apa nih? Project Management, M-nya ya. Management, disingkat MGT aja. BOK, B-nya apa? Body ya. Body of Knowledge. Nah ya, ini produk dari namanya PMI ya, atau Project Management Institute ya. Jadi PM-nya itu Project Management. Jadi Project Management itu biasa disingkat PM ya. Nah, I-nya Institute di Amerika lah. Ini jadi kiblatnya teori ya, konsep, bahkan sertifikasi ya. Jadi kalau teman-teman apa namanya mendengar misalnya ada orang nanti belakangnya itu misalnya ya, namanya misalnya tadi ya yoga. Yoga ada belakangnya itu PMP gitu ya. Nah, PMP itu artinya apa? Project Management, P-nya itu apa? Profesional ya. Profesional. Jadi orang yang memang sudah tersertifikasi ya, dapat sertifikasi dari PMI ini ya, sebagai seorang profesional di bidang project management atau manajemen proyek ya. Nah, ini yang jadikan referensi oleh saya ya. Nah, sekarang saya lupa ini sudah versi keberapa ya. Apakah versi ke-6 atau ke-7, coba dicek ya. Versi 6 atau 7 saya. Nah, ini sebenarnya berbayar ya. Jadi PDF-nya itu aslinya berbayar ya. What is a project ya. Nah, gitu. Ya. Definition. Itu katanya tadi kata Amanda ya. Kalau di bahasa Inggris kan itu a temporary. A temporary apa? Endeavor ya. Ya, usaha yang sifatnya sementara. Jadi ada batasan waktunya ya. Ya, undertaken. Ini dari PMI ya, dari PMBOK nih. Jadi bukan saya yang buat ya, teman-teman ya. Undertaken to create ya unique product atau unique service ya, or results. Jadi tadi sama dengan yang disampaikan sama Amanda. Oke. Jadi kuncinya di situ adalah pertama ya, temporary. Jadi pertama endeavor dulu, endeavor. Endeavor itu apa? Usaha, ya nggak? Endeavor secara artinya apa di situ? Kalau teman-teman yang bahasa Inggrisnya bagus, upaya, usaha, kegiatan ya nggak? Yang bersifat temporer, berhubungan dengan waktu ya, temporal ya, temporary ya. Sifatnya sementara ya nggak? Kegiatan yang sifatnya sementara. Jadi ada yang namanya sementara itu, artinya apa teman-teman? Ada mulai, ada selesai ya nggak? Ada start, ada finish. Setuju? Ya, namanya temporary itu. Kegiatan yang ada mulainya, ada selesainya. Jadi nggak terus-terusan gitu ya. Nggak jelas kapan selesainya gitu ya. Kalau project itu ya dia jelas ya. Startnya kapan, finishnya kapan gitu ya. Nah, kegiatan yang sementara ini ya dilakukan untuk apa? Untuk mengcreate ya, menghasilkan atau menciptakan suatu produk ya, bisa produk, bisa jasa ya. Tahulah bedanya apa ya. Bisa hasil gitu ya. Nah, secara umum ini apa namanya? Bisa dipahami ya pengertian ini. Ada kata unik di situ. Unik. Nah, kenapa unik ya? Nah, karena tadi dia ada perbedaan nanti ya, misalnya antara yang sifatnya project yang dikerjakan dengan project sama yang dikerjakan di luar project gitu ya. Ya misalnya apa ya? Misalnya kalau pabrik tadi ya, pabrik misalnya gitu. Inka lah, PT Inka. Ya kan? Nah, PT Inka ini kalau tadi teman-teman bilang bikin lokomotif ya, salah satu contoh produknya adalah lokomotif. Kemudian gerbong gitu misalnya. Ya. Apalagi produknya Inka? Kereta, Pak. Kereta sama lokomotif sama gerbong beda nggak? Beda, Pak. Kereta apa tuh? Kereta untuk penumpang. Kalau gerbong untuk barang. Oke, Lokomotif sebagai bagus. penggeraknya. Keren. Jadi kereta ya. Bagus.
Nah, ini kalau kereta itu untuk orang, penumpang, ini kan untuk masyarakat awam, banyak yang nggak tahu, ya nggak? Ya kan? Gerbong untuk barang. Nah, teman-teman, salah satu manfaatnya belajar di TP kan jadi tahu, ya nggak? Jadi kalau misalnya naik KRL gitu, ya kan? Terus teman-teman bilang, saya di gerbong nomor 2. Kalau seorang lulusan TP pasti nggak lulus, ya nggak? Sekolahnya, kuliahnya, ya nggak? Nah, kalau servis dalam bentuk apa kira-kira Inka? Inka tahu Maintenance nggak? mungkin Pak. Maintenance mungkin Pak. Nah, betul ya. Inka dia ternyata juga punya apa namanya, project ya yang berhubungan dengan jasa. Ya, misalnya di situ ada perawatan ya atau maintenance. Ya, atau perawatan. Apalagi nih selain itu? Ya mungkin ya, kita kan nggak tahu ya, di situ ada customer service-nya, ya nggak? Pasti ada lah customer service. Dia kan juga menjual ke pihak lain kan, bahkan ke luar negeri kan diekspor kalau nggak salah ya. Ya kan? Jadi ada customer service ya, ada sales dan sebagainya lah. Itu jasa ya. Nah, ada result yang lain apa result nih? Ketika ada istilah deliverable ya, itu mencakup baik produk, service ataupun result. Jadi nanti ada istilah ini untuk seluruhnya, ya, itu disebutnya deliverables, ya, dari deliverables akan jamak ya. Jadi yang dikirimkan ya oleh siapa? Oleh si yang mengerjakan proyek kepada siapa? Kepada kliennya gitu ya, project owner. Nah, itu yang dikirimkan bisa dalam bentuk produk, service atau result. Nah, result itu apa? Ya selain dari produk dan service ya. Jadi dalam kegiatan proyek itu nanti ada misalnya apa? Dalam prosesnya ya, dalam prosesnya itu misalnya dilaporkan, ada laporan ya, ada report gitu. Jadi seluruh proses ya atau kegiatan yang terkait dengan proyek ada report, ya enggak? Report itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Ya kan? Itu dilaporkan, disampaikan. Ya, gitu. Kan terkait, bisa aja report itu terkait dengan apa? Dengan progres, ya enggak? Progress report, kan ada istilah progres. Apa tuh progress report? Apa progress report? Laporan selama pembuatan mungkin Pak. Ya, laporan kemajuan ya dari kegiatan proyek itu. Gitu. Sudah berapa persen? Misalnya, taruhlah ini bulan pertama ya, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nah, ya kan? Di sini misalnya ya ada laporan mingguan gitu ya, ada laporan bulanan, ya ada laporan misalnya 3 bulanan, ya. Itu nanti masing-masing ada kayak milestone-nya gitu ya. Ada timeline-nya lah, ada dibuat di sini yang ini tuh report semuanya yang di merah-merahin tuh ya. Misalnya. Di sini adalah harus ada misalnya di sini berjalan 5% gitu. Ya, project A nih misalnya. Project A ya, itu sudah berjalan dilaporkan 5%. Antara dijadwal dengan aktual ya nanti dibandingkan. Saya di sini udah 10%, di sini 20%. Tapi rinci ya nanti ya ada penjelasan kegiatannya apa saja yang sudah selesai ya, nanti muncul juga cost-nya, biayanya ya. Biasanya 3 aspek yang apa namanya? Dinilai di dalam project tuh ya. Performance disebutnya ini, performance. P itu performance. Pertama terkait dengan biaya ya, waktu ya, time, cost, time sama quality gitu. Nah, ini biasanya report itu terkait dengan 3 hal ini. Ya. Jadi sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan gitu ya. Nanti dibandingkan antara rencana dengan aktual gitu ya. Kalau jadi ada rencana ya, plan. Biasanya planned ya, yang direncanakan sama actual gitu ya. Nanti dibandingkan ya. Kalau sesuai rencana ya berarti kan on. Kalau dari sisi waktu on schedule ya enggak? Ya kan? Kalau sesuai rencana on schedule namanya. Kalau lebih cepat ahead of schedule namanya. Kalau terlambat behind schedule. Ya. Kalau behind the schedule. Nah, kalau misalnya dari sisi biaya ya dibandingkan kalau sesuai berarti on budget ya, sesuai dengan budget. Ya, kalau dibandingkan antara aktual nih, ini dibandingkan aktual versi rencana gitu. On budget kalau sesuai, kalau lebih murah, lebih efisien, under budget namanya ya. Kalau lebih mahal, boros gitu ya, over budget gitu ya.
Nah, kemudian kalau secara kualitas dibandingkan nih kualitinya, ya kan? Kalau sesuai on spec biasanya ya disebutnya. On specification sesuai, ya kan? Kalau apa namanya? Tidak sesuai, biasanya sesuai dan tidak sesuai ya. Kalau tidak sesuai itu out of specification gitu ya biasanya. Jadi project itu ya, project itu dia tadi selain dia punya karakteristik ya temporary ya. Jadi temporary yes gitu ya. Lawannya adalah never ending story no ya. Nah, kemudian unique. Tadi kan ada kata unique di situ. Gitu ya. Unique artinya ada specific outcome. Ya, jadi specific outcome itu biasanya itu ya kalau disebut spesifik teman-teman paham kan maksudnya? Misalnya ya kayak kayak buat flyover gitu ya. Bisa contoh ya, spesifik nih. Saya flyover ya di jalan X gitu. Ya enggak? Spesifik kan? Ya enggak? Itu biasanya kan bukan bukan barang yang sama kan dengan bisa dibanding oh sudah pernah ada sebelumnya nih flyover di jalan Y gitu. Ya kan? Ini kan tidak equal, ya enggak? Tidak homogen, betul enggak, teman-teman? Tidak sama kan ya? Ya, Pak. Sama-sama flyover kan, tetapi kan bukan barang yang sama nih, ya kan? Ini tidak sama ini. Meskipun sama-sama flyover tapi kan beda gitu. Jalan tol ya dari jalan tol Jagorawi dengan jalan tol yang baru Cipali misalnya gitu ya. Sama-sama jalan tol tapi kan dia spesifik ya nggak, dia punya karakteristik yang masing-masing yang berbeda gitu. Beda dengan misalnya kalau istilah generik atau ya bisa kita sebut generik ya. Misalnya pasta gigi gitu ya. Ya, saya langganan bisa pasta gigi X, ya kan? Saya karena langganan beli pasta gigi X ya, hari ini saya beli sama yang minggu lalu ya. Saya beli mereknya si X ini sama-sama gitu ya. Bisa kan saya sebut barang yang sama? Bisa ya? Ya, barang yang sama. Meskipun produksi batch yang berbeda ya enggak? Yang saya beli minggu lalu itu misalnya produksi bulan Oktober tahun lalu, misalnya Oktober 2024, ya kan? Sedangkan yang hari ini saya beli itu batch Januari 2025, ya kan? Tapi saya bisa bilang bahwa itu barang yang sama, yang saya beli itu barang yang sama, ya. Meskipun dia diproduksi di waktu yang berbeda gitu ya. Itu biasanya enggak pengertian spesifik outcome itu tadi beda ya. Sama-sama flyover, sama-sama lapangan bola, sama-sama jalan atau rel kereta api ya, sama-sama gerbong, tapi jadi beda spesifik gitu ya. Nah, spesifik itu bisa tergantung karena ada tadi ya, ada biasanya ada yang kita sebut dengan project owner ya. Project owner. Nah, project owner inilah yang nanti menjadi referensi ya, acuan tentang spesifikasi ini, spesifikasi dari si specification ya. Dari apa? Dari produk yang dikerjakan oleh proyek itu atau service ya, atau result gitu ya. Ya misal result laporannya, saya maunya laporannya tiap minggu. Isinya ini nih, ya kan? Kata si project owner A yang flyover X. Nah, bisa di project owner B di jalan Y dia minta laporannya setiap bulan, ya enggak? Ya kan? Jadi beda dong, ya enggak? Tidak sama. Gitu. Juga produknya, misalnya untuk yang gerbong, yang tadi gerbong ya, si project owner-nya misalnya dia, saya nggak tahu ya, misalnya project owner dari Indonesia dengan dari luar negeri, ya kan? Sama-sama gerbong, tapi bisa jadi speknya beda, ya nggak? Ya, Pak. Kan? Beda dong, gitu. Meskipun mungkin aja ada yang sama, ya. Nah, kalau ada yang sama, dia nanti spesifiknya mungkin tidak pada produk, ya nggak? Produknya sama nih, gitu. Misalnya Malaysia pesen nih gerbong dari Inka, ya. Terus dia bilang, saya minta yang sama yang dipakai di KRL Jakarta, yang dipakai di Jakarta Bogor misalnya gitu ya, yang jenisnya ini. Saya minta kayak gitu 100 unit gitu kan. Oh, berarti secara produknya dia speknya sama ya. Tidak ada perbedaan.
Tapi servisnya bisa beda, ya nggak? Ya kan? Atau tadi resultnya bisa jadi beda. Makanya dia disebut spesifik, unik gitu ya. Nah, kemudian dia juga tadi kan disebutkan ya, bisa diukur. Jadi sifatnya quantifiable. Quantifiable itu berarti kan bisa diukur. Measurable. Ya, gitu. Tadi udah kita bahas. Kemudian satu lagi uncertainty ini ya. Ya, uncertainty itu artinya apa? Ada situasi yang random condition ya. Gitu. Project itu dia bisa jadi kondisinya acak ya, random. Jadi tidak apa namanya? Deterministik ya. Jadi random. Misalnya kayak tadi ya, ketika ada project flyover jalan X, bukan berarti kemudian nanti ada project misalnya ini kan kita kalau flyover berarti kan yang bangun bukan, nggak tahu Inka bangun nggak ya, bukan Inka, siapa namanya, mungkin PT yang lain ya, seperti Waskita misalnya gitu ya, sama-sama BUMN lah ya kan. Misalnya ada order ya ke PT PP atau PT Waskita atau Adikarya gitu ya, untuk bangun flyover ya kan, pada bulan misalnya Maret gitu, ya kan. Ini random ya, bisa jadi nanti kemudian bulan Maret tahun depannya lagi, apakah bakal bangun flyover lagi? Belum tentu, ya nggak? Bisa jadi nanti bangun apa, jembatan gitu ya misalnya, atau tol dan sebagainya. Jadi ini random sifatnya, beda dengan misalnya kegiatan operasional seperti di pabrik ya, tadi ya pasta gigi misalnya, atau di pabrik mobil gitu ya, mobil, motor ya, itu random nggak teman-teman produksinya? Enggak, Pak. Enggak, ya. Mereka biasanya sudah punya schedule, bisa jadi dalam waktu setahun atau dalam waktu 2 tahun, bahkan 5 tahun ya. Mereka punya schedule. Gitu. Biasanya demand-nya itu berdasarkan forecasting gitu ya, dari forecasting. Jadi ya kalau random gimana coba ya? Ada yang namanya sponsor ya. Sponsor ya. Jadi sponsor itu ya bisa investor gitu ya. Bisa pemerintah ya, government. Oke. Jadi kayak proyek misalnya bikin apa tuh? Wush gitu ya. Kereta cepat gitu. Kan ada dua-duanya nih ya nggak? KCIC ya nggak? Saya nggak tahu, share-nya paling besar yang mana, saya lupa nih. Ini kan dari China ya. Proses kita memahami body of knowledge ya. Jadi kalau dibuat anatomi itu seperti ini ya. Kata kunci pertama adalah knowledge areas ya. Pengetahuan terkait sama project management itu ya. Mencakup pada berapa itu? Pertama, project integration management. Kedua, project scope management. Terus project schedule management, project cost management, project quality management, project resource management, project communications management, project risk management ya, project procurement management, sama project stakeholder management. Berapa nih? 13 ya berarti ya. Ada 13 area knowledge terkait project management ya. Nah, kemudian bagian kanannya ya, itu ada namanya proses groups. Ya kan? Nah, di dalam proses groups ada 5 grup. 1 initiating, 2 planning, 3 executing, 4 monitoring and controlling, dan 5 closing gitu ya. Nah, jadi ada 5 proses ya. Di dalam 5 proses itu nanti masing-masing yang 13 itu ada kegiatan ya. Ada bagian-bagiannya. Di initiating, untuk project integration management ini nih, develop project charter gitu ya. Urutannya jadi ada 4.1, 4.2, nanti bab kalau di PDF-nya itu nanti itu berupa bab. Ya, terus sampai ke berapa ini? Ke 13.4. Jadi dari 4 oke ini babnya ya ini ya. Sampai ke 13.4 gitu. Ini kan detail banget ya. Dan Anda kalau menguasai ini, Anda menjadi seorang PMP tadi, Project Management Profesional. Jadi tidak mungkin ya kita kuasai ini semua ya. Maka nanti akan dipilih ya bagian mana, terutama di bagian planning ya teman-teman. Nanti kita akan pelajari yang bagian planningnya. Ya, jadi apa itu perencanaan dari pembuatan rencana manajemen proyek. Ya. Kemudian bagaimana kita merencanakan ruang lingkup dari manajemen proyek. Ya. Kemudian persyaratan-persyaratan ya yang dibutuhkan ya dalam kegiatan manajemen proyek. Ya. Terus ada yang namanya WBS. Ya, work breakdown structure, struktur dari apa namanya? Kegiatan dalam proyek itu ya. WBS namanya. Jadi kegiatan apa saja ya. Kapan dimulai, kapan selesai, durasinya berapa lama ya, kemudian
kegiatan yang mendahulunya apa saja. Itu namanya WBS ya. Jadi sebuah project itu bisa dipecah ya, atau dibuat strukturnya dalam bentuk WBS gitu. Struktur komponen-komponen yang membentuk proyek itu ada yang namanya WBS, Work Breakdown Structure. Kemudian ada nanti perencanaan tentang jadwal ya, kegiatan, bagaimana urutan-urutan kegiatan itu, bagaimana mengestimasi durasi ya dari si kegiatan itu, baru kemudian buat schedule. Nanti ada tekniknya nih ya. Contohnya ada CPM namanya, Critical Path Method ya, untuk membuat jadwal. Nanti kita pelajari. Ada perencanaan biaya ya tadi ya. Jadi intinya sebenarnya proyek itu kan tadi 3 ya, performance atau kinerja ukurannya 3 sebenarnya. Kualitas, waktu, sama biaya nih. Pasti teman-teman kalau lihat ini pasti berhubungan sama 3 itu, ya nggak? Nanti ada cost tuh kan. Kalau schedule, time ya nggak? Waktu kan. Project cost management berhubungan sama biaya. Bagaimana merencanakan biaya, bagaimana mengestimasi biaya, bagaimana menentukan anggaran atau budget. Nah, terus ada quality itu, project quality management, kualitas, ya, spesifikasinya dan sebagainya. Itu masih perencanaan nih. Kemudian resource, sumber daya gitu ya. Ini support system namanya, ya, yang bagaimana tiga performance tadi bisa direalisasikan ya. Anda harus merencanakan resource terkait sama human resource, terkait dengan apa lagi? Kan ada human resource, ada financial resource, ya enggak? Kaitannya sama biaya nanti cost-nya. Ini tenaga ahli di sini diatur ya. Speknya seperti apa ya. Kemudian mengestimasi atau di sini kaitannya dengan plotting lah ya. Pembagian dari sumber daya itu. Sumber daya apa saja mengerjakan apa, siapa mengerjakan apa saja. Butuh berapa orang dengan spek seperti apa, requirement seperti apa untuk mengerjakan kegiatan 1 atau A gitu ya. Kegiatan B, C terus gitu. Nanti diestimasi penempatan lah, plotting dari orang-orang ya. Nah, tapi bukan cuma orang ya, resource itu kan ada human ya, ada bisa jadi sarana ya, misalnya kayak kendaraan ya. Gitu ya. Bisa juga prasarana, gedung, bangunan bisa. Yang nanti digunakan sebagai resource ya, physical resource kan kalau. Nah, kemudian bisa nanti ada komunikasi, plan communication management. Gimana kita mengatur rapat ya, rapat-rapat di dalam project. Kapan ketemu klien ya, bagaimana pengaturannya dan sebagainya. Nah, kemudian ada project risk management nih. Kegiatannya ini saja nih, ada plan, identify, perform, terus ini namanya manajemen risiko ya. Ini ada mata kuliahnya sendiri biasanya. Nah, kemudian ada plan procurement management. Nah, ini pengadaan ya. Pengadaan kebutuhan-kebutuhan untuk proyek. Nah, di sini yang harus ketat dalam kontrol, terutama ya ini kontrolnya. Kemudian ada manajemen stakeholder ya. Nah, stakeholder itu kan pemangku kepentingan ya. Jadi siapapun itu bisa yang langsung seperti project owner ya. Jadi kalau misalnya Inka mau bikin rel, jalur rel gitu ya, lintasan sebidang misalnya gitu. Nah, nanti stakeholder siapa aja nih? Dilihat ya, kan KAI ya nggak? Pertama PT KAI, kita sebagai operatornya gitu ya. Kemudian siapa lagi? Yang jadi regulatornya apakah KAI juga bukan? KAI juga mungkin ya, ada KAI yang bagian regulatornya. Kemudian nanti ada aparat pemerintah ya nggak? Ada polisi, tentara dilibatkan, termasuk aparat pemerintahan gitu ya, dari mungkin kalau itu memerlukan otoritas dari mulai tingkat kecamatan ya berarti harus terlibat yang terkait dari kecamatan, dari kelurahan, terus ya turun ke bawah sampai ke RT gitu. Itu kan harus dilibatkan. Bagaimana memanage mereka itu semua ya enggak? Ya kan? Kan everyone should be happy ya enggak? Semua harus paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Ya kan? Harus di-manage komunikasinya ya. Maksudnya apa? Bukan komunikasi di atas ya. Lebih ke ya bagaimana kepentingan mereka semua terakomodasi gitu ya. Nah, itu kita nanti akan lebih banyak bermain di situ. Tapi kan sebelumnya ada nih initiating, ya. Initiating itu apa? Awal pertama adalah membuat project charter. Nah, di sini nanti ketemu sama klien ya, yang akan menyerahkan project itu kepada apa namanya, yang menjalankan proyeknya gitu ya.
Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, siapa stakeholder-nya siapa saja ya, nanti baru yang poin yang tadi yang kita bahas, manajemen stakeholder baru bisa dilakukan. Nah, itu proses yang satu dan kedua, initiating dan planning. Nanti ada kegiatan setelah direncanakan, dieksekusi kan, rencana itu kan. Jadi rencana setelah dibuat, dieksekusi. Ya kan? Nah, kalau eksekusi ini nanti terkait lebih ke apa namanya? Operasional ya. Jadi bagaimana mengarahkan direct ya semua orang nih resource ya. Si manajer mengarahkan supervisornya, supervisor mengarahkan operatornya di bawah. Nah, ini eksekusi ya. Bagaimana juga nanti kualitas itu dijaga ketika dieksekusi ya. Jadi ada mandor, nanti mandor dia ngecek ya dari mulai awal barang material ya gitu, kemudian ketika diproses ya nanti dilihat ada QC-nya gitu. Setelah dieksekusi dimonitor ya, di apa namanya? Termasuk diawasi ya, kemudian dikendalikan, dikontrol gitu. Ya. Nah, salah satunya contohnya gimana? Terkait dengan scope. Apakah kita lakukan validasi scope? Apakah sudah sesuai dengan scope? Ya, sudah sesuai dengan nanti terkait dengan misalnya jadwal nih, kontrol schedule. Apakah sudah sesuai dengan jadwal tidak? Ya. Jadi ketika dieksekusi itu kan nanti dicek ya capaiannya gitu. Apakah secara waktu sudah sesuai, secara biaya sudah sesuai, secara kualitas sudah sesuai belum ya? Termasuk misalnya pengaturan sumber daya. Kan bisa jadi nanti ada yang sakit, ada yang lembur, ada yang izin cuti, ya kan dan sebagainya. Harus dikontrol. Ya, kemudian juga monitor komunikasi, ya apakah komunikasinya berjalan dengan baik tidak? Dengan stakeholder yang mana komunikasi ada PR gitu ya, ada masalah misalnya gitu. Itu bagaimana nanti cara mengatasinya, ya kan? Negosiasinya, lobby-lobby dan sebagainya di sini nih ya, bagaimana hasil dari monitoringnya, rekomendasinya apa gitu ya. Nah, kemudian dari sisi biaya resiko juga kan bisa terjadi ya. Misalnya mungkin aja kan terjadi barang atau material tidak sesuai dengan spek gitu kan. Hasil dari monitor itu kemudian kita merekomendasikan bagaimana nih ya kan. Apakah dikembalikan kepada vendor ya kan, kemudian vendornya diganti, nanti ya rekomendasinya ya kan, beli dari vendor baru dan sebagainya. Atau ada resiko kecelakaan kerja kan, bisa jadi kan, ada kecelakaan kerja terjadi di salah satu kegiatan proyek ya kan, hasil dari monitor terhadap resiko pekerjaan ya. Itu nanti mitigasinya bagaimana. Kan di sini ada tuh plan risk responses. Nah, sudah ada di sini rencana untuk respon resikonya bagaimana. Kalau karyawan ada yang tenaga kerja ada yang kecelakaan, responnya gimana sudah ada dalam rencana. Tinggal dicek apakah respon yang diimplementasi itu nanti sesuai tidak, dimonitor ya, sesuai nggak dengan rencana gitu. Ya, monitornya. Kalau tidak sesuai berarti kan ada masalah, nanti dievaluasi ya kan. Gitu. Terus kontrol monitor ya. Nah, baru kalau sudah ini ya, terakhir prosesnya adalah closing. Ya. Closing itu belum tentu proyek itu sesuai dengan tujuan ya. Ya closing nanti selesai kan proyeknya. Misalnya udah nggak ada lagi dana. Ya, udah di stop dananya kan. Masa mau dikerjain lagi? Ngertiin apa kan? Tapi ini belum selesai nih, baru selesai 70%. Ya sudah. Dengan kondisi begitu bagaimana tuh penyelesaiannya nanti kan? Biasanya ada di dalam project charter dibahas. Ya, ada klausulnya yang membahas tentang bagaimana closing dari si project itu. Kalau selesai 100% ya bagaimana ya kan? Kalau dari sisi waktunya lebih cepat selesainya nanti mungkin ada reward ya kan? Kalau terlambat tapi masih dalam batas toleransi mungkin nanti ada penalti ya kan? Ya gitu. Gitu. Jadi inti ini ya, inti dari project management itu ada di dalam matriks ini ya teman-teman ya.